sih mau ngambil? Hilang. Semuanya tuh ludes. Hilang. tuh. Ludes. Tuh. Ludes. Tuh. Ludes. Tuh. Ludes. Tuh. Ludes. Ini ya. Iya, olah TKP lah. TKP lah. Polisi. Nah. Kantor, entah apartemen, entah ruko sendiri, Iya kan. Apa? sampai belang no bang. Wing ya kan. Jadi ya tadi edit kan begitu. Dengar cerita dari lu sendiri ada Pampers yang hilang. Oh ya, Pampers yang hilang. Itu juga sebetulnya adalah itu apa ya? Kalau orang bilang nusuk juga itu dari belakang gitu loh. Jadi nama driver jadi jelek di situ. Gimana Jadi, tuh? pas saja pengantaran gitu. Aneh lupa itu pick up atau pengantaran. Itu lokasinya di Moi Kelapa Gading. Gitu. Cuman kalau aneh pikir sih begini. Kalau dibilang ada unsur kelalaian mungkin ada. Iya. Karena dia parkir bukan di tempat semestinya. Kalau misalnya sembarang dia. bukan di tempat parkir yang sudah disediakan ibaratnya di basement. Cuman ada yang customer yang perlu tahu. Kita itu dibayar GoPay. Kita dibayar GoPay. Kita nggak tahu nih kita megang uang cash atau enggak. Iya. Ya kan? Benar. Uang cash kita cenderung ke bensin. Nah, kadang kita memang bayar parkir sampai habis. Jadi kita menghindari nih supaya nggak bayar parkir. Nah, di depan Moi itu ada jejeran parkiran liar. Itu yang biasa ojol-ojol pada parkir. Nah, karena kita merasa aman nih. Ini parkiran ojol, kita nggak bayar. Karena mungkin ini ya apa sih namanya? Oh, sama-sama ojol juga Ojol ya. Ojol, jadi ya mungkin bisa melindungi juga lah. Itu, kita berpikir seperti itu. Cuman pas dia turun, itu barang-barang yang ada di motor itu hilang. Dan lucunya, kalau kita kan selalu was-was nih barang hilang, cuman kita kan mikirnya, oh bangsa HP pasti kita bawa. Yang barang-barang berharga, ya namanya Pampers atau apa, dimsum atau makanan-makan frozen itu kagak bakal hilang lah. Siapa sih mau ngambil? Hilang. Semuanya tuh ludes. Hilang, tuh. ludes. Itu, Kaget banget itu pas dia turun. Wah, hilang semua nih barang. nah itu kalau kayak gitu gimana tuh? Apa langsung konfirmasi ke pihak Gojek apa ke seller apa ke customer? Gimana tuh? Karena dia panik, dia nge-up ke grup komunitas. Terus dari pihak pengurus komunitas itu diarahkan untuk buat laporan ke Gojek. Akhirnya dibuat laporan. Terus ke kantor Gojek, dia langsung lapor tuh ya ke Gojek. Ya, lapor ke Gojek. Nah, dari pihak Gojek ini kan konfirmasi ke customernya. Nah, di Gojek ini juga ada asuransinya. Jadi driver udah nggak usah was-was kalau kita udah laporan. Karena pihak Satgas pun udah meluncur ke TKP untuk melihat. Iya, pas laporan suruh nunggu, kita nggak boleh geser. Sampai Satgas datang. Harus di lokasi tersebut ya? Harus di lokasi tersebut, kagak boleh geser. Nanti Satgas datang untuk lihat nih ininya gimana gitu kan. Ya. Iya, olah TKP lah. Olah TKP lah. Polisi. Nah, itu kan kalau udah kayak begitu, itu udah urusan Gojek. Entah itu nanti uangnya di refund atau dikirim barang ulang, kita nggak tahu. Cuman dari pihak teman ini tetap ada potongan saldo untuk pertanggungjawaban. Tapi nggak sejumlah nilai barang. Tapi memang dari segi itu apakah memang teman-teman situ sebetulnya kan tadi kan kita pikir kan aman di situ ya, kok bisa ini juga gitu loh. Apakah memang kalau dari segi penglihatan ya, nih menerka-nerka gitu maksudnya, ini kok bisa hilang ya gitu. Kalau bukan orang dalam apa memang ada orang lain yang sudah biasa terjun di dunia kayak gitu gitu loh. Ya, soalnya begini bang, kalau kita mikirnya bang ya, ini parkiran ini motor ojol semua nih. Iya. Yang nongkrong ojol semua. Kalau ibarat kata ada maling yang pakaian sipil, itu kita pasti curiga dong. Ada yang ngedeketin motor kita nih. Iya. Cuman kalau kita pakai atribut, kita kan mana tahu. Apalagi kita agak hafal motor ini satu-satu kan. Kita anggap temen-temen aja biasa. Iya. Nah,
ini tebak-tebakan aja, kita nggak pernah tahu entah ini oknum civil atau oknum maling yang pakai baju ojol, atribut ojol, atau memang dari kita sendiri, kita nggak pernah tahu. Karena ini masih belum terungkap, Bang. Sampai sekarang juga masih belum terungkap. Masih di situ udah terbilang daerah rawan, sampai ibarat kata ojol yang megang area situ digedor nih untuk ngawasin. Gitu. Benar-benar diinin banget ya, ditekenin banget gitu ya. Ditekenin banget, soalnya sering hilang di sana. Oh, memang sudah jadi kebiasaan ya. Iya. Di sana ya. Mm-mm. Jadi mungkin kalau di sana agak was-was juga sebetulnya ojol ya. Was-was, Bang. Makanya ini resiko dari kita ini resikonya luar biasa, Bang. Ya tapi ya apa kalau misalnya kayak yang di masuk ke mall apa masuk ke ada parkirannya gitu. Ya menurut kita sih lebih amannya sih masuk ya. Tapi kebanyakan itu ya entah menghindari Bayar parkir, ya kan iya. gitu. Apa memang keuangannya nggak mencukupi gitu. Iya. Jadi kan kita nggak tahu Terbatas gitu. lah kita juga. Ya, Iya. nggak semuanya ojol itu mempunyai dana di kantong gitu. Iya. Khususnya untuk gosen sendiri ya, gosen gokilat itu kita dibayar itu ya GoPay, Nggak megang cash kan? nggak megang cash sama sekali. Itu pun kita bisa WD itu, withdraw itu kalau misalnya di saldo itu udah 50.000. Baru bisa. Iya, 50.000. Nah, ya kita sedikit tertolong sih kalau misalkan pas kita ngirim paket kita dapet tip nih. Iya. Nah, tip itu yang kita gunakan untuk bayar parkir, untuk jajan, untuk beli bensin, Oh iya. gitu. Iya, makanya kalau itu sih sebetulnya bukan kita mengharapkan tip juga, tapi Iya. setidaknya dari customer itu ya kasihlah, bagilah rezeki ini ke para driver Iya. gitu loh. Kadang yang aneh kagak pikir, ya yang aneh kagak habis pikir gini loh, Bang. Itu penjemputan paket itu di mall, di ruko, yang kita masuknya itu bayar parkir. Pihak seller itu nggak mikir, gua udah order kok, lo ngambil. Iya. Nah, sekali kita minta aja sama customer. Customer itu entah kantor, entah apartemen, entah ruko sendiri, kita bayar parkir lagi. Iya benar. Nah, Asli dong. iya, yang terima kadang pembantunya. Terus kadang Pak geletakin aja di situ, titip aja di sini. Jadi Iya. jadi Ya, kadang rugi juga ya kadang Rugi, ya. berarti rugi. Gitu, kita udah bayar parkir kan nggak ada yang 2.000, mungkin ada 4.000 gitu kan. Iya. Lumayan. Pengantaran misalnya cuman taruh dah 15.000 ya. Gitu. Iya. Itu 15.000 ya kalau dipotong parkir ini, iya kan benar mandir. Berarti kan 2 kali parkir dong. Dari mall juga misalnya Iya. 2.000 ya kan. Nanti parkir lagi di apartemennya dia masuknya udah 2.000, Iya. 4.000. Iya. Itu Kalau nggak lama, kalau lama nambah lagi. terus juga kalau kita megang cash. Iya, itu. Kalau nggak ketahan di situ diam Iya. aja. Iya. Malah sempet kita pernah kita kesel nih, kita pick up di ruko semua, kita parkir, bener-bener uang habis, Bang. Kita ngirim di apartemen, kita minta parkir cuma 2.000. Komplain ke Gojek. Iya. Komplain ke Gojek. Nah, kita disuspend. Iya. Iya. Cuman perkara 2.000 doang. Nah, itulah resiko kita. Iya. Kalau menurut gue sih kurang etis juga sih, begitu 2.000 lu harus komplain ini gitu. Jadi kita juga sebagai customer lebih bijak lagi lah gitu Iya. untuk menyikapi hal itu, bantu bagi-bagi apa sih namanya rezeki lah gitu, setidaknya bagi-bagi rezeki supaya juga pasti Tuhan tidak tidur gitu. Lo kasih 1.000, kita juga banyak dapatnya bisa 10.000. Iya, Nggak usah takut gitu. Jadi lebih bijak lagi lah gitu. Kasian yang bener-bener tuh driver-driver yang bener-bener tuh mencari uang di jalan gitu. Ibarat kalau bilang sama mereka tuh ngaspal lagi mereka gitu. Iya. Memang hidupnya di aspal. Iya, di aspal, Bang. Di aspal, mereka di aspal. Sampai belang no, Bang. Sampai belang. Sampai belang. Tadinya putihnya glowing ya kan. Iya. Jadi black and the dark begitu jadinya. Sekarang kita mencari sisi senangnya lah, yang
tadinya lu pekerja, tahu-tahu lu jadi menikmati jadi driver. Nah, kita nyari kesenangan nih sekarang nih. Gimana? Senang sekarang dong. Gimana? Senangnya apa ya? Kalau untuk dari sisi sebagai ojolnya nih jadi banyak saudara, Bang. Banyak saudara. Banyak saudara ibaratnya. Tadinya teman jadi saudara. Iya, ibaratnya kita nggak perlu tahu nama dia. Selama dia pakai atribut ojol, itu saudara gua. Iya. Kita habis bensin, kita dorong-dorong motor, ada aja yang ngedorongin. Iya. Iya, kita nongkrong aja kagak ngopi nih. Bang, nggak ngopi bang, kita diem aja. Tadi pesenin kopi sama dia. Iya. Itu, wah subhanallah lah pokoknya. Jangan takut lapar dah pokoknya. Solid ya. Rezeki ada. Iya. Iya, Solidaritasnya Iya. tinggi. iya, Dan memang bukan sama driver aja, mereka juga ya kayak gue lihat gitu ya di jalan ya. Begitu orang itu misal kesusahan, itu driver yang paling duluan bantu gitu Iya. loh. iya, Tanpa dia memikirkan diri sendiri. Artinya Iya. itu mikirin diri itu gua harus narik sebetulnya nih, tapi Iya. karena ada orang kayak gini gue bantu Iya. gitu. Iya. Itu yang kalau orang lain tuh belum tentu berpikir kayak gitu loh. Heeh. Malah orang pikir susah. Sekarang kan kepedulian orang tuh kurang kalau menurut Iya. gue ya. Iya. Kalau kepedulian orang tuh kurang gitu. Iya. Kenapa-napa orang di jalan tuh orang kadang-kadang cuek. Jangankan sama orang, kita sama temen aja kadang-kadang kalau ini gue susah bantuin. Padahal kita bisa bantu. Iya. Bantu itu kan gue bilang bukan bantu dengan uang aja, tapi dengan pikiran, tenaga bisa kita bantu. Iya. Apa yang kita bisa bantu kita bantu Iya. gitu loh. Pasti nanti juga suatu saat kita begitu ada yang ngebantu kita. Udah pasti gitu. Nggak mungkin enggak. Apa yang kita tanam ya itu yang akan kita Iya benar. Heeh. gitu. Dan luar biasanya mereka itu gitu bang, dia tidak memikirkan ada order nih. Itu aneh pernah dulu kehabisan bensin, Beat ada, cuman pom bensinnya masih jauh, aneh dorong-dorong. Itu dia masih ada paket bang, karena dia merasa oh sesama gosen nih ya kan, itu disetutin bang sampai pom bensin. Iya. Dan itu pun aneh kagak enak hati kan, ya ada ajak ngopi lah dulu lah. Kawan kita kondusif bisa melanjutkan perjalanan, dia jalan. Oke. Benar gitu. Jadi bantu dulu lah gitu ya. Gitu. Karena dia nggak mikirin dia, tapi dia mikirin orang lain dulu. Iya. Gitu loh. Sebisa mungkin kayak gitu. Walaupun nanti dia pikir mungkin yang lagi jalan terus dia nerima orderan pasti di cancel dulu lah karena dia lagi bantu itu kan ibaratnya kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada nggak yang buat lo lagi mogok di jalan gitu tapi di luar dari Gojek nih yang ngebantu, ada nggak tuh kayak gitu? Maksudnya dia yang mogok atau kita yang mogok? Nah lo yang mogok dah, lo Nggak yang ada. mogok. Nggak ada. Nggak ada. Orang yang atribut biasa lah gitu. Nggak ada. Itu ada 15 menit sih. Nggak misalnya 15 menit itu dorong. Itu banyak bang yang namanya motor lewat, yang bawa motor sendirian. Iya. Nggak ada yang minggir. Iya. Itu bentuk kepedulian orang. Mm-mm. Itu udah turun banget sih kalau menurut gua gitu loh. Ya jangan kan itu kayak misalnya nenek nyebrang aja, kalau orang sekarang tuh kayak agak harusnya- susah ya nyari iya. buat seperti itu. Iya. agak susah. Bentuk kepedulian orang tuh susah, sama manusia tuh Iya. susah. Padahal juga nanti kok mati pun nggak, lu bisa emang jalan sendiri. Iya. Kan enggak gitu lu loh. Lu mati pun nggak bisa jalan sendiri. Nanti ada orang Nanti yang lo kabur membantu. gitu Iya. sendiri kan. Mati terus kabur sendiri, gali sendiri, masuk sendiri ya nggak Iya. bisa gitu loh. Kita butuh orang. Iya. Itu yang kita harus tanamkan pada diri kita supaya nanti generasi berikutnya kita juga bisa Iya. tanemin ke mereka gitu loh. Niru Nggak lah putus. mencontohkannya juga. Iya, kita jadi contoh lah gitu loh. Soalnya juga dulu gue tahun berapa ya? Ya ngerasain juga gimana kita tuh bisa bertarung gitu ya. Apalagi ya mungkin lo Herman ya udah jadi bapak. Itu benar-benar kita fight banget buat keluarga gitu Iya, loh kan. benar. Benar-benar banget fight banget buat keluarga. Buat istri, nanti buat anak. Karena kita adalah kepala, kita yang ngerasain gitu. Kita yang ngerasain gimana sih cari uang kayak gimana. Iya. Yang penting halal, kita jalanin. Gitu aja sih. Usaha doa ikhtiarnya terus aja. Pasti ada jalan keluarnya nanti lah. Iya. Tapi kalau sebelumnya berarti masa PSBB ini agak lumayan berkurang. Iya. Awal kita lumayan. Awal lumayan. Awal PSBB pas lockdown bener-bener tuh
di lockdown Jabotabek itu kita lumayan tuh. Lumayan itu. Lumayan. Soalnya begini, driver berkurang karena banyak driver yang takut on beat, ya kan. Nah terus juga dari customer ini kan punya banyak kebutuhan yang harus, ya kan. Nah dia merasa pesan ojol kok susah, pesan ojol susah. Pas kita antar itu gua bener-bener ngerasain respect customer paling terbesar itu pas awal-awal PSBB. Kenapa tuh? Respect kenapa tuh? Seperti kita nih driver dikasih madu, dikasih vitamin, sampai segitunya. iya dikasih sembako, sama dikasih tip yang melebihi order kita. Jadi di spesialin gitu ya. Waduh, itu baru edition. Iya. baru ngerasain Bang yang namanya ngirim paket kecil itu argonya 30.000 tapi ngasih tipnya 100.000. Wah. Luar biasa. 3 kali lipat ya berarti. Iya, itu luar biasa. Saran gue sih apapun yang lu lakukan jangan pernah malu. Iya. Semasa itu halal lu jalanin. Tetap lu jalanin. Kita coba belajar berdiri sendiri. Iya. Apalagi kita anak laki, tanggung jawabnya di kita. Jangan cepet Mengeluh apa sih? lah. Jangan mengeluh lah gitu. Jangan gini. Apalagi menadah. Iya. Aduh, jangan. Iya. Jangan. Kecuali kalau lu menadang itu minta doanya sama Tuhan. Iya. Sama Allah tuh minta. Nah, itu yang banyakin dah minta dah gitu. Pasti dikasih. Tapi sih untuk anak muda sekarang jangan pantang menyerah. Masih banyak di bawah kita tuh masih banyak deh. Jadi ibaratnya kalau kita sekarang dapat sehari 50.000, jangan dapat 50.000. Padahal di bawah kita masih banyak yang dapat 20, yang dapat 10, Iya. yang dapat 5.000 kan gitu. Bener. Kita masih bisa makan nasi. Ada yang di sebelum itu nggak makan, ada yang makan pakai apaan doang, ada gorengan doang. Iya. Kayak gitu. Jadi bentuk bersyukurnya lebih banyak, berjuangnya lebih banyak lagi, berdoanya. Jadi kita introspeksi diri kita lah sendiri masing-masing gitu. Sebagai anak-anak muda zaman sekarang, gunakan kreativitas kalian, berpikir secara positif, selalu jaga kesehatan, apalagi di zaman kayak begini nih lagi COVID-19. Juga jangan banyak jangan banyak main keluar kecuali kalau penting gitu ya. Kalau ini memang biasa di luar untuk ngaspal dia kewajiban bukan buat main-main gitu loh. Beda sama orang yang mungkin udahlah bodoh gue mau keluar, jangan kayak gitu. Kita putus mata rantai Covid ini, sebisa mungkin jaga kesehatan, apalagi keluarga kita, jaga banget deh gitu. Iya. Nah, lu pengen nggak ngasih tips buat temen-temen yang ada di sana gitu, yang mungkin bisa membuat motivasi buat mereka semua gitu. Motivasi untuk kawan-kawan ojol nih. Iya. Yang penting mah kita jangan menyerah ya. Selama kita mau keluar, rezeki itu pasti ada. Iya. Rezeki itu bukan berarti lo dapat order, dapat duit, bukan. Teman, solidaritas, itu rezeki terbesar. Iya. Karena kita nggak tahu nih, kita lagi susah siapa yang nolong. Iya. Tapi percaya aja, siapa yang menanam itu pasti menuai. Iya. Itu. Jadi tetap semangat untuk para driver, Iya. berdoa, usaha, ikhtiar. Semoga kita bisa ngelewatin ini semua. Semoga juga nanti kembali normal gitu ya, supaya juga nanti perekonomian mulai Lancar kembali. gitu, beraktivitas seperti biasa. Ya kita banyakin doa, banyakin usaha gitu ya. Karena jangan menyerah. Misalnya kayak dapat cuma gini ya, udah di rumah aja, jangan. Lu punya apa kreativitas, bangkit, bangun, bikin apa yang bisa jadi suatu penghasilan, lakukan. Gitu, jangan baru dicemooh sama orang sekali udah diem, jangan. Buktiin. Kalau kita bisa, apalagi kita anak muda, masih kuat, masih punya tangan, kaki, semua sempurna. Ada yang maaf ya, jangan sampai
ada yang nggak punya kaki aja dia masih mau jualan. Iya. Ada yang mungkin matanya agak sedikit penglihatan sedikit aja dia masih jualan gitu loh. Oh ya Bang, ada pengalaman nih. Bukan pengalaman. Woi. Tadi kan bicara tentang kekurangan ya. Iya. Di ojol untuk khusus gosen sendiri itu ada satu komunitas itu yang semuanya tunarungu. Masa ada? Ada. Tunarungu. Baru Itu di tahu. Pamulang. Di Pamulang. Di Pamulang. Itu Pamulang memang tempatnya juga ada juga. Sebenarnya dia itu dari Jabotabek. Heeh. Cuman dia base campnya di Pamulang. Oh, di Pamulang. Mm-mm. Nah, terus juga ada nih dari Taruna kita. Itu yang tangannya nggak ada, Nah, sebelah nggak ada, kakinya yang nggak ada. Terus ada yang memang kekurangan kayak apa ya, Down syndrome. Itu ada. Dan semangat dia itu melebihi orang yang sehat normal. iya. Mm-mm. Lebih semangat banget ya. Lebih getol. Dan saat kita ngeluh, kita inget dia aja, malu. Iya. Malu. Dan Dan malu banget tuh gitu. iya, Karena begitu aja mau usaha. Itu iya. itu memang ada di komunitas tersebut ya. Iya, itu untuk komunitas itu memang di apa namanya? Dikumpulin, dirembuk di situ. Oh gitu. Ya, tujuannya sih untuk mengontrol mereka, seperti trouble mereka. Soalnya sempat ada dulu itu yang di Sutuli, itu dia nitip paket di security pas apartemen. Nah, customer konfirmasi dia via telepon. Nah, karena dia bisu tuli, itu nggak jelas, dia laporin ke Gojek, di suspend. Gitu. Jadi kenapa customer yang nggak ngechat gitu ya? Apa ini? Dia udah ngechat bilang nitip di security. Nah, cuman memang karena dia tidak paham kan untuk detail informasinya itu, ternyata security itu ganti shift. Nah, jadi fungsinya kita sebagai komunitas, kita mendampingi dia untuk banding ke Gojek sampai akunnya dibukain. Itu jadi masyarakat komunitas-komunitas yang menaungi itu untuk bantu ya, saling membantu Iya. Ya, makanya komunitas sendiri kan banyak yang bilang nih, mending single fighter aja lah, sendiri gini. Sebenarnya kita butuh komunitas. Karena jangan berpikir kita komunitas harus bayar kas lah. Harus kopdar lah, harus begini, harus ngumpul begini. Enggak. Komunitas itu membantu pekerjaan kita. Saat kita travel, itu ada yang membackup dari kawan-kawan kita. Saat kita benar-benar panik, tidak bisa berpikir jernih, nah itu ada yang bantu solusi. Bahkan sampai pengawalan untuk banding ke Gojek. Sampai selesai lah. Sampai selesai. Iya. Ataupun misalnya barang rusak atau jatuh atau kayak gimana, dia nggak punya dana, karena dia kagak pengen suspend, dia selesaikan secara kekeluargaan. Nah akhirnya penggantian barang, ya akhirnya pakai uang kas itu atau patungan anak-anak. Gitu. Oke. Berarti banyak banget fungsinya ya. Iya, fungsi Ya. ya fungsi komunitas ya membantu pekerjaan kita, bukan cuma untuk sekadar gagah-gagahan, bukan. Bukan cuma buat ngomong-ngomong doang, bukan ya. Bukan. Jadi banyak manfaatnya ya. Banyak manfaatnya. Iya, terutama itu yang kita bilang share ilmu, Iya. ya juga Iya. siap membantu kalau memang ada trouble apapun itu mereka siap bantu. Iya. Karena kita kerja di jalan. Iya. Aspal ya. Mas? Iya, kita kerja di jalan. Wah, udah banyak banget ilmu yang udah di-share nih. Baik sarannya, baik mungkin motivasi untuk kita semua. Iya. Kita ambil segi positifnya, negatifnya buang, positifnya ambil. Iya. Gitu. Jadi
pengalaman masih banyak nih Bang ya. Udah mulai waktunya nih iya, Bang. untuk bertukar pikiran, untuk bagi-bagi apa ya namanya? Pengetahuannya, ilmu-ilmunya lah gitu loh. Yang tadi gua nggak tahu, oh cuma begini doang, ternyata banyak sisi-sisi positif dan yang baiknya itu dari para driver gitu. Jadi kita nggak lihat dari segi driver aja, dari customer juga yang nonton ini nih supaya juga melihat lah gitu loh. Supaya kedepannya jadi insya Allah mudah-mudahan jadi lebih baik gitu ya. Oke, makasih Ya. Berry untuk ya mengisi acara ini ya, ngobrol-ngobrol santuy kali ini. Ngobrol-ngobrol Ya. santuy. Iya. Ini kita akhiri dulu untuk ngobrol santuy kali ini bersama Berry. Ya, jangan lupa di like, share, Comment and subscribe. jangan lupa Ting dong. di Pongosan Podcast ngobrol santuy. Santuy. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Mantap Bor. Thanks for watching. Pongosan YouTube channel. Subscribe, bunyikan loncengnya